Itu kesadaran diri sendiri sih. Kesadaran diri Ya, sendiri. soalnya kan kita masih di sekolah. Jadi ikuti taat peraturan. Gitu. Iya. Kalau kamu ada PR, belajar dulu. Habis belajar mau main-main, keluar boleh. Tapi ingat, ada batas waktunya. Yang paling berkesan itu sih agama sih. Betul. Agama. Karena kan kita juga sekolah di sini notabene kan ya sekolah Islam kan. Iya. Pagi-pagi dulu kita Sholat duha. Kita tetap kawan gitu. Bang nggak sakit hati kan? Enggak. Oke, nah sekarang ini kan anggaplah kemarin itu kan masa-masa SMP, sekarang udah lebih dewasa gitu kan. Apa sih pelajaran saat masa sekolah yang saat ini pas udah direnungin, ternyata pelajaran ini tuh kepake banget ya. Pas dulu tuh dianggap biasa, tapi setelah udah mengijaki masa-masa sekarang tuh menyadari kalau ternyata hal itu tuh penting gitu. Boleh jawab? Boleh. Itu MTK. MTK. Iya. Gimana? Kenapa? Duh, rumit banget. Rumit banget MTK. Iya. Terus kenapa ngerasa kepake banget sekarang? Pakai pas itu masa di SMK. Kan fisika sama kimia itu kan masuk kategori ada MTK juga kan. Nah, disitulah saya merasa kayak mana ya? Wow. Saya. Wow gitu. Ada rasa penyesalan Iya, gitu ya? betul. Penyesalan. Kenapa saya duluan SMP nggak bisa MTK? Terus akhirnya pas SMK bisa? Alhamdulillah. Bodoh. Alhamdulillah bisa fisika. Alhamdulillah. Kalau Bang Andre, Bang Akram? Semua pelajaran kalau Semua saya. pelajaran. Contohnya kayak MTK, kita kerja dimanapun tetap berhitung kan. Ya Kak? Terus kayak PKN. PKN itu kan cara kita apa tuh namanya, Kewarganegaraan, betul politik, apa? Cara kita apa? ya, taati peraturan. Peraturan. Terus agama, Bangsa dan negara. betul. Terus Bang Akram? Apa pelajaran yang terasa kepake banget setelah dewasa? Bahasa Indonesia. Tetap di sana bahasa Jawa pakai. Jawa. Ya. Kalau saya semua, cuman memang yang paling berkesan itu sih agama sih. Betul. Agama. Karena kan kita juga sekolah di sini notabene kan ya sekolah Islam kan. Iya. Pagi-pagi dulu kita Sholat duha. Ya Jam itu 12 sebenarnya istirahat. sangat kepake banget sih. Betul. Jam 12 sholat zuhur kita. Sholat nggak tapi? Maklelah. Mak Lela. Apa itu? Mak Lela warungnya? Oh, itu warung legend. Warung legend. Yang di dekat tanjakan itu Iya bukan? betul. Betul. Oh, Itu tapi orangnya masih sama nggak sama sekarang? Alhamdulillah. masih. Itu warung legend. Sampai Pak Asmam ngajar ke sana. Iya. Terus apa namanya? Jadi pas kenapa warung Mak Lela itu jadi warung legend? Karena bolos sekolah gitu. Enggak sih. Kak, alhamdulillah Kak. Saya 3 tahun di SMP Nurul Jadid nggak pernah bolos. Gak pernah bolos, cuma nakal pas di sekolahnya Bapak aja. saya kejam Kak. Jadi kira-kira kalau dibolos diapain? 11 12 sama Pak Asmam Pak. Serius. Jadi diapain kira-kira? Wih, Saya pukul toh. aduh hancur itu. Saya nggak bisa cerita itu. Terus berarti dulu itu abang-abang ini menyadari kalau sedang dilatih atau ditekan, kan kayak misalnya sekarang itu ya, siswa-siswi itu ketika ditegur, jangankan dipukul ya, ditegur aja, itu benci sama gurunya. Beneran, sampai ada yang mohon maaf berani ngelawan, berani memaki, itu kondisinya saat ini gitu kan. Nah pada saat zamannya abang-abang dulu dengan segala macam bentuk hal yang dilakukan guru ke kita, ke siswa, itu pernah nggak ngerasa benci atau sadar, wah aku lagi dididik aja ini, bukan lagi ditekan. Karena biasanya
anak itu kan banyak nih ya mental strawberry ini karena merasa tertekan akhirnya minta pindah sekolah gitu kan, mau nyerah, terus mengkambing hitamkan gurunya yang begini yang begitu, bahkan ada yang kenapa nggak mau masuk pelajaran ini, benci sama gurunya. Wih, itu kayak terdengar sangat ironis gitu. Nah saat zamannya abang-abang ini pernah nggak ngalamin hal-hal kayak gitu? Alhamdulillah kita enggak pernah. Jadi Tapi- senakal-nakalnya tetap betul takzim ya. betul. Tapi yang pertanyaan kakak tadi itu kita balik lagi kepada orang tuanya. Terlalu Iya. kita manjakan anak itu di rumah, ya seperti itu di luar ya. Terus apa didikan orang tua dari abang-abang semua yang akhirnya membuat abang-abang tuh mengerti kalau di sekolah ini lagi dididik sehingga nggak ada muncul benci gitu kan. Nah apa? Ngerti nggak maksudnya? Apanya? Iya, biasanya kan, jadi kan tadi bilangnya itu dari orang tuanya. Iya, dari orang Nah, tua. jadi apa dari orang tuanya abang-abang ini, didikannya ke abang-abang sehingga saat guru melakukan apapun ke siswa itu nggak ada rasa benci gitu. Ya, kita ingatkan lagi aja. Surga di telapak kaki ibu. Tunggu, gimana sih? Iyalah. Iya betul. Tunggu, Kan? saya kok agak nyambung gitu ya. Karena saya haus nih. ini kayak podcastnya Pras Teguh nggak sih? Ada yang siapa namanya? Yanti. Jadi apa bang? Didikan orang tua yang akhirnya membuat siswa itu saat sampai di sekolah itu mengerti kalau apapun yang dilakukan guru itu adalah bentuk didikan, bukan bentuk tekanan, bukan bentuk mau menyiksa siswa, bukan demikian. Saya menindaklanjuti pernyataan abang tadi karena ketika ada siswa yang sampai membenci gurunya itu kembali lagi ke didikan orang tuanya. Oke. Nah Ini itu. bakal saya jawab. Tapi ke dia dulu. Iya. Nanti begitu beliau enggak sabar dulu. Kita jawab. Saya setuju, Sabar saya dulu, setuju. sabar dulu. Nanti begitu giliranmu ditanya, Sama. saya sama. Udah diborong. Udah diborong dengan alasan. Boleh Bang Adi gimana? Atau kalaupun bukan dari didikan orang tua, apa reminder atau ya kesadaran diri sendirilah yang sehingga gak menimbulkan rasa benci ke guru gitu. Ketika kita dimarahin, ketika kita dihukum, Itu kesadaran diri sendiri sih. kesadaran diri Ya, sendiri. soalnya kan kita masih di sekolah. Jadi ikuti taat peraturan. Gitu. Iya. Ya, Kalau di luar beda. Mm. Kalau di sekolah. Dari tahu tempat gitu Iya. ya, paham kita lagi di mana, paham lagi berhadapan sama siapa. betul. Kalau Bang Akram? Kalau saya sih berjalannya waktu aja ya, karena juga kalau dibilang didikan orang tua berbentuk materi itu juga saya nggak dapet kalau saya, karena orang tua saya dari SD aja yang laki-laki sudah meninggal, dan terus ibu saya kerja, jadi di rumah itu ya kayak seperti didewasakan oleh keadaan aja, jadi mikir juga kalau orang tua khususnya ibu saya nyari duit capek-capek buat saya, jadi kembali ke diri saya sendiri, karena saya menyadari orang tua udah capek nyari duit, ya kita harus ikutin, maksudnya sekolah ya sekolah, apapun bentuk di sekolah itu tetap pasti baik, nggak ada yang sekolah nggak baik, itu sih. Kata-kata hari ini lagi. Kembali ke anak sekarang ya. Iya. Muridnya sekarang. Iya. Kalau Bang Andre, Oh, tetap saya ada pertanyaan, ada pertanyaan, ada jawaban. Soal saya tadi baru isi memori nih. Tadi pertanyaannya apa? Ambilin minum dulu haus nih. Nanti bentar lagi. Kita. kan tadi Abang kan menyatakan kalau itu dari didikan orang tua. Kalau siswa itu sampai akhirnya membenci guru, itu pentingnya peran didikan orang tua. Nah, didikan orang tua berupa apa yang versi Bang Andre sehingga membentuk Bang Andre ketika menerima hal-hal demikian tuh nggak membenci gurunya? Bisa saya jawab? Bisa. Oke. Freak banget.
Jadi ada peribahasa orang tua. Kerasnya orang tua bukannya benci. Betul gak sih? Tapi sayang. Tapi sayang. Sama guru pun seperti itu juga. Kenapa kita bisa dipukul? Kenapa kita bisa dimarahi? Kalau kita nggak pernah buat salah, guru tuh nggak bakalan ngomel. Sama seperti orang tua, seperti di rumah juga gitu. Kalau kita di rumah ikutin di rumah pun pasti ada peraturan, bukan di sekolah aja, di rumah pasti ada peraturan. Contohnya Pulang malam ya kan. kita nggak dibolehin pulang malam. Kalau kamu ada PR, belajar dulu. Habis belajar mau main-main, keluar boleh. Tapi ingat ada batas waktunya. Itu bukan di orang tua saya aja, pasti semua orang tua kita gitu. Apalagi kalau kita yang muslim nih, udah sholat belum? Belum. Udah jam berapa nih? Contohnya sholat zuhur. Udah sholat zuhur? Belum. Posisi sekarang udah sholat asar. Kira-kira ngomel gak? Ngomel. Itu kan termasuk didikan dari orang tua. Disiplin terhadap agama. Betul kan? Betul. Di sekolah kan seperti itu juga. Terus ketika guru marah nih, ketahuan muridnya nggak sholat zuhur, wajar dong. Wajar marah, wajar. Terus kalau orang tuanya nggak terima, nah itu udah kacau kali sih. Itu udah kacau. Oke, jadi pas abang-abang udah lulus, terus sekarang kan udah masuk ke dunia kerja, masuk ke dunia nyata gitu kan, berbeda dengan masa-masa di sekolah, beradaptasi dengan dunia yang baru. Apa yang akhirnya membuat berpikir, oh ini yang kemarin diajarin di sekolah, entah itu bentuk gagal, bentuk kita bangkit, atau sebuah konsekuensi, atau bahkan tanggung jawab, atau mungkin kayak pas lagi ditegur atasan, jadi langsung teringat aja gitu kayak, oh ini yang diajarin di sekolah dulu, untung aku, kan gitu biasanya. Kalau saya pribadi kayak misalnya di pondok itu, kan saya mondok ya, misalnya kan saya mondok, terus Bu Nyai itu sangat protektif tentang kebersihan, misalnya gitu. Nah, akhirnya pada saat ini saya berjumpa dengan orang-orang yang pegang sapu aja nggak tahu caranya kayak gimana. Ada tuh yang kayak gitu. Pas saya tanya kenapa, ada yang karena orang tuanya emang nggak ngizinin. Ada banyak faktor lah gitu kan. Di situ saya langsung, oh, untung aku dulu udah diajarin. Akhirnya aku bisa sekarang gitu. Kalau versi abang-abang gimana? Saya dulu nih. Ya, kok dulu lah. Beliau dulu kan? Enggak lah, Bang Adi dulu. kok tua. Dua lagi. Jawabannya apa? Umur berapa? Umur lagi. Kram? Gak ada yang tahu. Kuku. Ulang soalnya. Gak nyimak. Coba Bang, ulangi pertanyaan saya apa Bang? Aduh, Belum nyampe ke telinga. bukan nggak nyampe telinga tadi. Riset lagu tadi ini. Bang, apa tadi pertanyaannya Bang? Hal apa yang kau ingat di sekarang ini? Apa tadi? Kukira parah. Rupanya setengah aja. aku paham, cuman aku nggak bisa ulangi lagi. Iya. Ya kan sekarang udah di Ya. dunia kerja, dunia nyata. Oke. Apa hal yang sudah diajarkan di sekolah dan abang-abang itu bisa, dan akhirnya oh untung aku udah bisa ini, oh untung aku kemarin diajarin ini, akhirnya aku bisa ngadepin ini sekarang gitu. Cek. Nggak mati kok Bang, hidup terus itu. Kamera boleh dimatiin dulu. Biar ku uppercut deh ini. Kalau dunia kerja tuh ya masalah sampah. Sampah. Paling anti. Berarti kan kebersihan kan? Iya, itu kebersihan. Heeh. Itu aja. Kalau mau dunia kerja ya. Kalau sekolah kerapian sih. Kerapian aja. Terus tepat waktunya. Emang baju kotor boleh masuk?
Kerapian misalnya kan keluar baju. Ya kalau rapi kotor bajunya kan ditanya. Kau selamatin kawanmu. Ini direkam ini. Oke, itu aja sih. Dunia kerja itu ya sampah. Paling anti kali kalau sampah. Yo, jadi Iya, paling anti kalau udah sampah. Betul. Kan kerja tuh namanya safety first. Safety first tuh bukan Housekeeping, keselamatan aja. housekeeping namanya. Housekeeping, kebersihan. Ya itu kan sama Di hotel housekeeping. kayak Mael awalnya. kita mau matiin kamera dulu. Dengar gua Pak. Lanjut Akram, lanjut. Udah itu aja sih. Andre aja lah. Andre aja. Bang Akram. Semuanya itu ada di dirimu. Kedisiplinan, Iya. kebersihan. Tapi ngaret. Pusap dulu lah. Itu tadi kan karena ada kendala kawan. Betul. Lanjut. Bisa lanjut? Jangan bilang apa pertanyaannya lagi. Ya banyak sih, banyak. Hal apa yang didapat dari sekolah dulu ya. Ya memang pertama disiplin sih. Kayak waktu kita sholat duha. Apa lagi? Batu salah. Napas boleh nggak nih kira-kira? Napas boleh nggak? Biar awak aja yang nggak perkat dia bang. Coba kau, aku di belakang kau. Aduh. Iya, terus kerapihan memang. Di dunia pekerjaan juga itu dibutuhkan sih karena kerapihan itu. Apalagi kita dipandang orang ya, maksudnya dilihat orang gitu. Kalau kita yang nggak rapi, ya yang malu kan bukan diri kita aja, tapi yang pekerjaan yang kita bawa juga. Iya. Disiplin waktu, terus ya Aduh, HP pula baju. HP siapa? joget dulu gak sih bang? Saya. Aduh. Telepon ya? Iya, Pak Manto. Oh gitu. Lanjut. Mau diangkat dulu? Enggak, Mas. Pak Manto, Pak. Makin datanya lah. Lagunya pun aneh-aneh apa? Solawat kayak bang. Wajar. Tua. Iya. Oke, lanjut. Aduh, ini harus kebanyakan nikel nih. Ayo lanjut bang. Time is money. Apa lagi ya? Apa lagi? Kemana lagi? Kau mau perket aku tapi. Saya nggak bisa juga banyak cerita kak. Kalau saya sadar diri juga kan. Takut dipantau komandan ya? Ini aja lah kayaknya dia lebih bijak sekali memang teman ini didewasakannya di jalanan kali memang kan. Betul. Ya dari sekolah itulah kan semuanya. Iya. Semua itu berawal dari sekolah. Betul. Di rumah itu di rumah Iya, itu logat Ambon. di rumah itu cuman butiran-butiran aja. Logat Ambon dulu. Jangan. Saya malu nih. Yang pertama apa tuh namanya? Ulangi pertanyaan dulu. Oh, aku jujur kalau suruh ulang lagi pikun aku nih. Menghargai. Menghargai satu sama lain. Maupun dia muda seumuran, mau dia tua, tetap kita harus menghargai. Itu yang kita diajarin di sekolah itu juga kan. Sopan santun lah berarti jatuh. Sopan santun telah hilang. Kayak kakak Aus nih. Enggak, memang batuk aja. Yanti. Lanjut bang, aman bang. Ya kedisiplinan, terus kebersihan juga, sopan santun. Contohnya gimana bang? Kan dari tadi itu terus terulang-ulang ya, kebersihan, kerapian, disiplin. Ya Bentuk realnya bukan maksudnya. soalnya yang 5 poin tadi itu penting. Iya betul, itu penting. Cuman kan dari tadi hanya poin-poinnya saja nih. Iya. Nah kali ini saya minta yang Bang Andre menjelaskan contohnya. Di contoh. sekolah kita melakukan ini, Oh, iya. gitu. Akhirnya begini. Jadi boleh cerita sedikit gak nih? Boleh. Jadi kalau murid yang nggak pernah memperhatikan gitu, karena guru udah males gitu kan. Soalnya dinasihati anak ini nggak bisa gitu. Udah dikerasin juga
bebel juga otaknya. Begitu dia udah tamat sekolah, dia mau melamar kerja, kan ada tuh berpakaian menarik. Maksudnya itu kan kerapian. Berarti kan termasuk bahasa Indonesia. Ngelamar pakai baju badut, ya ditolak dia. Iya. Karena dia nggak bisa memahami tulisan itu. Berpakaian menarik. Dia datang pakai pakaian badut. Kan nasi yang dimakan bukan dedek. Itu hanya sebuah contoh sih. Dah, tempong boleh. Udah. Pertama itu. Soal mukanya ngejek kali. Kalau misalnya bisa mengulang kembali ke masa SMP, abang-abang ini kan udah berapa tahun lulus ya. Kalau bisa kembali ke masa SMP, apa yang ingin dilakukan tapi versi berbeda, diperbaiki gitu. Kalau bisa ngulang aku nggak bakal ngelakuin ini, misalnya gitu. Kalau bisa ngulang aku bakal lebih begini. Itu dari dulu yang saya mau. Apa? Kalau bisa saya nggak usah naik kelas. Kenapa? Biar bisa jumpa guru-guru killer. Setiap tahun? Setiap hari pun boleh. Oh gitu. Itu versi Andre. Ya karena mental yang kuat dibentuk itu dari sekolah. Wis, agak beda ini ya. Ini jawabannya kalau menurut saya cukup menarik. Karena agak beda dari yang lain. Iya dong. Sekarang diejek sedikit dibilang bully. Kasih tahu Andre dulu gimana. Aduh, Mamae. gua ngalah. Kita tuh jangankan dibully. DJ aja. Diejek bapak kita masih pro. Kita ejek balik. Kalau anak sekarang diejek, trauma lah. Kalau dulu kita Solihin, apa kau topik? Kita balas. Kita jangan lemah. Pukul ya kan. Ya jelas dong. Tapi kan kita nggak pernah itu. Betul. Oh jadi selama 3 tahun di sekolah nggak pernah baku hantam? Oh enggak. Betul? Enggak. Nggak salah lagi? Enggak di sekolahan, di luar. Oh, nggak di sekolah. Di luar. Soalnya kita ada ini Kak. Di sekolah kita saudara. Tapi kalau di luar kita lawan. Ya siapa yang mau berani coba aja. Kram? Ditanya. Ini kepala poa ya? Betul. Enggak. Sesepuh. Betul. Ini tetap yang tua kan. Tua lagi. Emang kok kelahiran tahun berapa? 2001. Enggak ada. KTP cek. Gimana Bang Akram? Bang Adi dulu lah. Nanti udah diborong sama Akam soalnya beliau. Kalau saya tuh nggak banyak mengingat, mungkin teman-teman saya yang banyak mengingat hal-hal yang kayak gitu. Bukan kan ini kan perumpamaan. Kalau sekiranya balik lagi ke masa SMP. Oh, kirain masih yang baku hantam itu. Iya betul, maksudnya itu kan tadi topik Versi yang dari Andre. versi Bang Andre. Bapak saya topik Kak. Main bapak. Ya, main bapak ya. Waduh. Ini mudah-mudahan bapakku nonton nih. Lambai lu tangan. Ya, jadi kan Bang Andre kalau misalnya bisa mengulang kembali ke masa SMP, hal apa yang tidak ingin dilakukan atau malah ingin melakukan itu gitu. Yang dulunya nggak dilakukan, misalnya kayak aku dulu pas masih SMP tuh nggak pernah ikut sholat duha. Kalau rasanya kalau misalnya bisa diulang lagi ke SMP, rasanya pengen setiap hari sholat duha misalnya. Atau dulu aku pas SMP nggak pernah dengerin guru, coba aja aku bisa ngulang lagi, aku bakal dengerin misalnya. Apa versi Bang Andre? Ya. Salah, Bang Akram. Apa ya? Ya itu sih agama sih Kak kalau saya. Agama. Iya, kayak pelajaran agama terus sholat duha memang. Karena yang saya rasa kemudian hari ke depan itu kita memang butuh pondasi, karena itu kan pondasi kita ya agama itu. Biar kita tetap nakal tapi terarah gitu. Bandel boleh tapi tetap terarah gitu. Ya biar enggak Bandel terarah itu kayak gimana, Bang? Ada kata-kata jadi gini, mutiaranya kita nakal
bodoh jangan. Iya. Kita nakal, tapi kita tetap sholat. Itu, jangan tinggalin sholat. Jadi apa batasan nakal yang nggak terarah itu yang kayak gimana? Yang nggak terarah Iya. banyak. Banyak. Contohnya satu misalnya. Kan kalau dengan Sholat nggak pernah, main judi terus. Oke, berarti itu nakal yang nggak terarah ya. Ya, Berarti sekali kalah dia berdoa, ya Allah kasihlah aku rezeki. berarti kan dalam versi nakal itu pun teman-teman abang-abang ini udah membuat standar gitu kan. Ini nakal yang masih boleh aku lakuin. Oh, ini udah nggak boleh nih, kayak gitu. Ya kan? Iya. Begitu. Biar bisa ngerem aja sih kalau mau melakukan hal-hal yang nggak menguntungkan. Jadi nakal yang boleh itu yang kayak gimana? Ya berkelahi. Iya, kalau untuk menjaga diri sih itu. Oh, Oke. bentuk Kalau- pertahanan diri iya, ya. benar. Selain baku hantam, Baku pukul. Saya bukan jagoan tapi melawan. oh ya lupa guru silat ya. Harusnya pas baku hantam ada di barisan paling depan. Enggak di depan, beliau yang depan, saya belakang. Oh ya. Saf ke Banjar kedua. Itu karena SMP-nya sholat duha terus jadi saf ngomongnya. Kan terbawa jadinya. Masya Allah. Kalau versi Bang Adi? Aduh, Sama. bukan. Tutup kamera nih. Itu apa ya? Banyak lah. Itu di versi nakal dulu atau gimana dulu nih? Bebas. Ulang dulu. Ulangi apa pertanyaan? Bebas. Apa yang kalau misalnya bisa diulang lagi ke masa SMP, hal apa yang ingin diperbaiki atau hal apa yang ingin dilakukan kemarin nggak sempat dilakukan gitu. Sopan santun. Oke. Berarti selama di sekolah nggak sopan? Enggak. Kurang. Kurang itu yang gimana? Kurang aja. Kalau versi Bang Adi yang pas itu kurang tuh yang kayak gimana? Ya melawan. Oh, melawan. Jadi kalau bisa Tapi nggak dendam gitu. Oh, oke. Berarti selesai di saat itu juga Iya, ya. Nggak habis dibawa- itu juga. Nggak dibawa berlarut-larut. Jadi kalau bisa mengulang ke masa SMP itu pengen untuk apa sih namanya? Lebih sopan, lebih bisa menghargai guru, Tanggung jawab. tanggung jawab. Terus kalau ini kan versi Adi besar, Andre besar, Akram besar, ya kan? Memberi pesan kepada Adi kecil, Andre kecil, Akram kecil. Saat itu mau kasih pesan apa? Yang sekarang nih. Iya, memberi pesan ke diri sendiri. Gak pernah ini ya berpesan ke diri sendiri ya Bang? Jadi kayaknya bingung gitu. Pesan Gojek. Pesan ke diri sendiri, aku harus lebih kuat barangkali. Hal-hal yang kayak gini nggak boleh bikin aku jatuh, atau aku harus bisa begini, bisa begitu. Kalau di masa Pesan buat adik-adik yang sekarang enggak, nih. buat diri sendiri Oh, dulu. buat diri sendiri. Iya. Ya kalau buat diri sendiri apa ya? Agak dalam juga kalau buat diri Gak sendiri apa-apa. sebenarnya. Tidak apa-apa. Ya, agak berat sebenarnya. Soalnya kita nih kan yang dibilang Akram besar tanpa orang tua. Mm-mm. Dewasa Oleh di lingkungan keadaan. dengan keadaan gitu. Jadi kalau kakak tanya pesan sama saya, oh itu berat kali sama saya. Nggak bisa diungkapkan gitu Nggak maksudnya. bisa, berat. Pasti nangis. Kita laki-laki dong. Kita laki-laki. Balik dari sini langsung nangis ya kan? Ya sejaman bapak aja. Sedikit aja gitu nggak bisa juga. Hmm? Nggak bisa, sedikit sepatah dua patah. Ya kalau kata. pesan buat diri sendiri harus lebih baik lagi. Itu aja sih kalau aku. Bang Akram, Sama lagi. jangan sama lagi ya Bang. Kalau kapal Sehat-sehat terus. Sehat-sehat terus. Ya. Rezekinya limpah. Amin. kasih apa? Apalagi Bang? Jangan tinggalin sholat. Tambahin. Jangan lupa mandi. Mukanya serius. Gak habis pikir.
Oke, kalau gitu pesan untuk adik-adik yang masih sekolah di SMP Nurul Jadid. Tengok kamera. Buat adik-adik khususnya yang masih sekolah di SMP Nurul Jadid, bukan hanya buat SMP Nurul Jadid tapi seluruh yang sekolah di Indonesia ini jangan pernah kurang ajar sama guru. Sama orang tua juga lah. Iya. Apa sih? Dari Bang Akram. Betul. Itu gimana sih konsepnya? Saut menyaut. Sebenarnya ya itu yang salah bukan kami. Kenapa kami diundang? Itu pertanyaannya. Dadakan sih. Kita ini kan di Nurul Jadid ini berprestasi. Jadi ya nggak salah kita dong. Nanti saya jawab. Abis kasih pesan ke adik-adik, saya jawab kenapa teman-teman abang-abang ini yang diundang. Jadi buat pesan adik-adik, Semangat belajarnya. tetap semangat belajarnya, tetap percaya diri, Tanggung jawabnya. jangan pernah merasa dibully terhadap kawan-kawanmu dek, karena itu hanya sebuah bercandaan. Dan buat yang laki-laki nih, yang suka anggar-anggar jago, dibentak guru, berujung ngadu, aduh, Main ke barak militer. betul. Betul. Biar tahu. Rasanya barak gitu Wah, kan. kayak gini-gini. Tak ajarin ngelil. Karena kamu laki-laki, saya laki-laki. Apa ngadu bapak katanya? Apa pesannya apa? Udah. Misalnya anggaplah adik-adik ini sekarang tuh lagi di fase capek sekolah atau merasa nggak dihargai atau merasa hilang arah. Mungkin yang pernah abang-abang alami juga dulu fase-fase gagal, fase-fase down gitu. Kira-kira iya. pesan apa untuk mereka? Ingat orang tua. Orang tua udah susah payah buat nyekolahkan kalian. Ya kalian ingat kembalilah. 1 tetes air susu ibumu. Mata nggak? Kau nyusu gak? 1 tetes air susu mama. Gak akan pernah bisa kau gantikan. Ngerti gak? Aku mau jadi gak bisa, jadi salah kayaknya. Jadi Jangan-jangan SGM gue nih. Apa? Pir kembar. Lanjut. Lanjut. lagi. Kamera. Iya kayaknya tadi banyak banget soalnya yang mau disampaikan. Iya udah itu aja sih. Udah itu aja, cuman mereka merusak. Padahal dikit tapi bermakna tadi. Diam. Kalau nggak keluar aja. Heboh kali. Keluar aja. Oke, sekarang waktunya dia yang bicara. Percuma. Bagus ini aja. Ini aja. Mewakilkan aja lah. Ini sesi menit terakhir. Oke, betul. Nanti ronde kedua Oke. baru kami serahin kau. Oke? Lanjut Kram, lanjut. Sudah. Sudah. Mic-nya bisa dicabut nggak? Kau diam dulu. Dah, lanjut. Lanjut dulu Bang. Lagi pesannya untuk yang lagi gagal selain ingat orang tua. Jangan pantang menyerah, semangat terus. Akram. Buka kasih mic nih. Akram. Udah betul itu. Ya, yang ditanyakan Akram dia siapa? Adi Tempang. Adi Tempang namanya. Adi Tempang. Ini Akram. Bukan, kok kebiasaan dari SMP siapa yang disuruh, siapa yang dipanggil kau yang jawab. Makanya kau kena sama Bu Yaya. Iya. Sendal kulit gak tuh? Yang disuruh jawab Akram. Siap salah. Nah, kau keluar aja lah. Udah, boleh lanjut tuh. Udah, Wak. Itu aja aku sebenarnya. Kau lah lagi. Kok aku? Kan kami serahkan ke kau. Enggak, jawab semua lah. Oh gitu. Kan pernah mengalami fase gagal, jatuh. Oh. Sorry. Kalau buat saya pribadi sih, Tuh adik-adiknya. iya, maksudnya kau keluar ya.
Keluar aja. Buat pesan saya buat adik-adik, kalian pandanglah orang tua yang susah payah cari uang buat mensekolahin kalian, buat memenuhi gaya kalian, tapi kan nggak ngehargai orang tua. Suatu saat kalian bakal merasakan apa yang orang tua kalian rasakan. Suatu saat kalian bakal jadi orang tua yang ngedidik anaknya seperti apa. Itu bakal terasa. Sama-sama seperti saya. Kalau bisa anak saya tidak merasakan apa yang saya rasakan pada saat dulu, kalau bisa jangan. Pahit itu, pedih itu kalau bisa saya makan sendiri. Kalau bisa anak saya jangan. Kalau bisa saya sekolah cuma tamat SMP. Kalau bisa anak saya sekolah lebih tinggi lagi daripada saya. Gitu. Itu aja sih pesan saya. Oke, Bang Adi? Tadi bukannya udah ya? Belum, Bang Adi belum ngomong. Untuk adik-adik. Untuk adik-adik yang saya sayangin, yang saya cintakan. Semangat belajarnya. Kayaknya memang play deh dulu. Semangat belajarnya, jangan pantang menyerah. Kalau gagal, ulang terus. Gagal, ulang terus. Nggak naik dong. Bol apa? Gak tamat dia. Kalau gagal kan 3 kelas. Bangkit terus maksudnya. Kalau kayak gitu Jangan pantang menyerah. Shh, diam. main tangan lah. Gawat. Udah itu aja lah. Oke, jadi teman-teman semuanya, ini adalah ketiga alumni yang mungkin selama di sekolah ya seperti yang sudah diceritakan itu banyak sekali historinya, yang nggak sholat duha, yang nyembunyiin sendal teman, yang digeplak di ruang BK, macam-macam ya. Tapi hal yang sangat saya pribadi ya respect sama abang-abang itu, saya mendengar cerita aja sih sebenarnya. Kalau bahkan faktanya malah alumni yang katanya selama di sekolah itu bandel, nakal, sesukanya, seenaknya, pas udah lulus itu yang justru lebih inget gurunya, diinget dan inget gurunya. Malah yang berprestasi entah kemana, tapi kita maksudnya nggak mengeneralisir ya, bukan berarti semuanya seperti itu, tidak. Nah ini salah satu alumni yang maksudnya mereka tuh inget guru, masih menghargai keberadaan guru ya, seperti yang teman-teman dengar dari tadi, bentuk pengabdian mereka, kayak Bang Andre yang bahkan lagi ngantar orderan nyempetin datang ke sini, itu kan bentuk dia menghargai guru yang pernah mengajarkan, yang pernah memberikan ilmu. Terlepas dulunya itu nakal, bandel. Nah kayak Bang Adi juga yang maksudnya sampai detik ini bahkan sangat setia ada di sekolah, berkontribusi dengan segala event. Bang Akram seperti yang tadi sudah disampaikan untuk adik-adik semua. Jadi mereka ini alumni yang tadinya selama di sekolah mungkin bisa bisa dipungkiri teman-teman seangkatannya mungkin menganggap remeh, memandang kecil, bakal jadi apa orang kayak begini, mereka. Oh itu ini. bapak saya. Bapak saya dulu belum bilang kayak gitu. Oh iya, itu bentuk didikan barangkali ya. Betul. Oh, ya. Jadi barangkali selama di sekolah itu direndahkan, tapi mereka berhasil membuktikan bahwa saat ini Bang Adi sudah menjadi pelatih silat, Bang Andre saat ini sudah aktivis jadi ketua apa Bang? Gojek ya? Saya di peronlinean ya. Peronlineannya. Kasatgas. Itu ngapain Bang? Provokator. Jangan ditahan Bang. Ya maaf saya soalnya baru dengar. Nah itu, jadi dan di sini ada Bang Akram yang sudah menjadi tentara setelah berapa kali gagal mencoba ya Bang ya, tapi akhirnya sampai di titik yang dicita-citakan. Nah dari situlah kita teman-teman semua bisa mengambil pesan sendiri tentunya dari apa yang sudah mereka kisahkan, bahwa
guru itu adalah orang tua kedua yang harus kita hormati, yang harus kita hargai. Mereka sudah menyampaikan bahwasanya guru itu adalah orang tua kedua dan teman-teman bisa menilai bagaimana mandirinya mereka bahkan dengan kondisi prihatinkan. Sebenarnya kalau saya menganggap itu bukan kondisi prihatinkan sih, tapi itu sangat menginspirasi. Betul. Karena tidak semua orang yang ketika diberikan tantangan seperti yang abang-abang hadapi itu bisa melalui sehebat yang abang-abang lakukan. Bahkan barangkali ada yang nyerah, ada yang akhirnya udahlah apalah. Karena itu terjadi, kayak anak-anak sekarang itu sering ya curhat ke saya gitu kan, Saza ini gimana, apanya, saya nggak dibiayain sama orang tua, nggak mau sekolah lagi dan sebagainya gitu. Padahal orang tua kondisinya masih ada tapi tidak mau membiayai. Misalnya hal demikian tuh dialami oleh anak-anak zaman sekarang, tapi cara mereka merespon terhadap kondisi yang mereka alami itu berbeda gitu. Dan abang-abang sangat, kalau saya pribadi sangat menginspirasi ya, memberikan motivasi bahwasanya kita tuh harus tangguh, mandiri, ada dan gak ada orang tua, kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, betul? Betul. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Betul begitu ya? Ya. Kalau bukan saya, ya nggak mungkin juga ditempang. Ini lagi Tapi menurut saya yang hebat bukan kita. Jadi Orang Tekad. tua. tekad itu bagian dari diri. Tekad itu orang sebelah. Ya, tekadnya abang-abang ini melalui proses gagal dan sebagai yang mana yang sudah mereka hadapi, tapi mereka tetap ada sampai detik ini seperti yang teman-teman lihat, sangat menginspirasi dan semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran tentunya untuk adik-adik yang masih sekolah dan barangkali untuk alumni yang sudah lulus, ingat-ingat gurunya yang udah ngajar. Betul. Ya. Karena guru pahlawan tanpa jasa. Selebel. Ya, terima kasih ya abang-abang sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya untuk memenuhi undangan ini untuk sharing. Mungkin ada beberapa cerita yang sebenarnya itu luka tapi tetap mau dibagikan untuk diambil pelajarannya bagi adik-adik. Terima kasih dan jangan bosan-bosan. Kita mungkin nanti ada part 2, part 3 gitu kan. Dan barangkali nantinya ini baru 3 orang, nantinya bisa menggait alumni-alumni yang lain untuk terus rajin silaturahmi, datang ke sekolah gitu kan. Kita bangun ikatan antar alumni. Jadi nggak lulus terus hilang begitu saja. Tuan bumi ya. Sebenarnya masih panjang sih. 3 tahun itu waktu yang lama. Pasti banyak kisah-kisah yang belum kita, ya, karena waktu udah 5 menit lagi. Kita sebenarnya ini bisa berlanjut ya dan tentunya seharusnya memang dilanjutkan. Jadi ada segmen khusus alumni, kita sharing tentang ya tadi kelucuan yang mungkin pada saat itu dihadapi kayak ngedumel, kesel dan sebagainya, tapi saat ini kita menganggap itu sebuah lelucon, udah bisa ditertawakan. Bahkan luka pun yang dulunya mungkin itu menghadapinya penuh air mata, sekarang udah bisa diceritakan dengan versi dengan penuh tawa, senyum. Betul, setuju. Kita ambil hikmahnya, begitu kan. Jadi terima kasih kepada alumni yang sudah berbagi cerita. Dari obrolan ini kita belajar bahwa sekolah bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling siap menghadapi hidup. Betul. Saya ulangi, sekolah bukan soal siapa yang paling pintar, tapi soal siapa yang paling siap menghadapi hidup. Jadi semoga obrolan ini jadi pengingat untuk teman-teman semua. Apa yang kalian jalani hari ini akan terasa maknanya di suatu hari nanti. Sekian podcast segmen Mading NJ kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Nurul Jadid, cerdas berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. See you. Pam.